Ada yang bisa saya bantu ini. Jadi kalau ada yang bisa saya bantu. Coba kalau orang yang pemerintah datang nyodorin diri orang lain, datang nyodorin diri. Kemudian waqala Imam Ja'far berkata, "Lau badati bi la'as'abtuhuma." Seandainya kamu memulai bi denganku, katanya, la'as'abtuhuma. Niscaya aku akan buat letih kepada mereka berdua. Imam Ja'far bilang, "Nek, seandainya aja nenek pertama kali datang sama saya, itu mereka masih bakal capek. Capeknya apa? Karena awal diberikan dengan 2 kali lipat. Mereka akan merasa capek dengan 2 kali lipat. Ya, kan 2.000 kambing dan 2.000 di Faraja'at, akhirnya nenek ini pulang bi'arba'ati ala fisyatin, dengan bawa 4.000 kan, 2.000 dari Ja'far, 1.000 dari Hasan, 1.000 dari Husain, bawa 4.000. Kemudian wa arba'ati ala fi dinarin, dan membawa 4.000 di bawah juga itu 4.000 dinar, luar biasa. Buahnya demam. Kemudian wasadisu wal ishruna, dan yang ke-26, man arada ajnawira qalbahu bin nurit tammi fa alaihi bin tafakkuri wal i'tibari. Orang yang ingin ayyunawwira qalbahu, memberikan sinar atau menyinarkan kepada hatinya, memberikan nur, cahaya kepada hatinya, tammi, cahaya yang sempurna, fa alaihi bitafakkur wal i'tibar, maka dia harus tafakkur dan i'tibar. Yang dimaksud tafakkur ini apa? Ai bitafakkuri fi 'azamatillahi ta'ala, berpikir, merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia renungkan ayat-ayatnya Allah, dia renungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak di surah Yasin, wa ayatul, bahkan awalnya wa ayah itu kan mereka itu membicarakan semua tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua itu membicarakan tentang kebesaran Allah. Ya. Nah, kemudian semisal wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakul. Satu dari tanda kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, lahum wa ayatul lahumul ardul maitah, ada tanah yang mati, Allah hidupkan tanah itu, dan Allah keluarkan darinya habban, biji-bijian. Faminhu, ya, dari bijian itu mereka makan. Itu salah satu kebesaran Allah yang menjadi kita bahan. Kan awal tanah itu mati, hidupkan sama Allah, mengeluarkan padi, mengeluarkan jagung, mengeluarkan ubi, mengeluarkan singkong, mengeluarkan jahe, mengeluarkan bawang. Kita makan semua dari mana kalau bukan dari tanah? Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wa ayatul lahumul lailu nasluhu minhu nahar fa idahum mudlimun. Dan juga satu tanda kekuasaan Allah yang namanya malam tak pernah ketukar sama siang. Namanya malam tak pernah ketukar sama siang. Waktunya malam di mana? Waktunya siang. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergerakan alam yang begitu teratur mengganti antara siang dan malam.
Kemudian juga kita mengambil pelajaran dari apa? Wal ibti'ad bil maut, dan mengambil pelajaran bil mauti dengan kematian. Itu yang begitu akan meninggalkan. Kita melihat orang mati, kita melihat orang meninggal, melihat orang wafat, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil, menyinari di hati kita. Kita misalnya melihat orang meninggal, ya Allah, bisa istilahnya, ya Allah, itu pelajaran yang bisa diambil. Ya, pelajaran yang bisa diambil. Apa bisa? Ya Allah, dia udah mati aja. Saya masih belum ngerjain ini, belum ngerjain itu. Nah, itu namanya ngambil pelajaran kepada orang yang meninggal dunia. Ya, maka dikatakan yang ke-26 itu orang yang ingin hatinya bersinar, sinarnya yang sempurna, merenung tentang kebesaran Allah dan mengambil pelajaran dengan kematian. Kemudian wasabi'u wal ishruna, dan yang ke-27, yang terakhir nih, malam ini mungkin hatam yang kita pilih. Man arada an yakuna lahu badanun sabirun wa lisanun dzakirun wa qalbun khashi'un. Orang yang ingin memiliki badan yang sabar, tidak hanya badan yang sabar, juga wal lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, wa qalbun khashi'un, dan hati yang khusyuk, yang tunduk. Fa alaihi bi kasratil istighfari lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Maka harus atas dirinya memperbanyak istighfar untuk orang-orang beriman, baik dia laki dan juga perempuan, wal muslimina wal muslimat, dan juga memohonkan ampun untuk orang-orang muslim, baik dia laki ataupun perempuan. Jadi, kalau pengen punya badan yang sabar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu berzikir, banyak-banyakin minta ampun, gak cuma buat dirinya, tapi juga buat orang lain, sesama orang yang beriman, sesama orang muslim. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Karena Nabi katakan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati, barang siapa yang meminta ampun untuk orang mukmin, baik dia laki wal mukminat, dan orang mukmin perempuan, kata Allahu lahu, Allah akan mencatatkan untuknya bikulli mu'minin, dengan setiap satu mukmin, wa mu'minatin, dan satu mukminah perempuan yang beriman, Allah mencatatkan untuknya hasanatan, satu kebaikan. Rawahu at-Tabrani an Ubadah bin Samit, riwayat kepada hadis dari Imam at-Tabrani dari Ubadah bin Samit. Begitu. Berapa juta orang muslim sedunia mintain ampun ya semuanya. Ya Allah, orang mukmin yang ada di dunia, maafkan segala kesalahannya. Astaghfirullahaladzim bil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim bil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim bil muslimin wal muslimah. Satu orang mukmin Allah catatkan satu derajat buat kita, satu kebaikan buat kita. Itu satu. Itu baru yang laki, belum yang cewek, belum banyak. Haji aja pakai kotak, kotaknya udah berapa tuh haji kalau sedunia? Begitu. Kalau kita pengen tahu umat muslim di dunia, ternyata haji aja masih pakai kotak. Haji pakai kotak itu kan berarti tempatnya tidak bisa memadai, karena terbatas tempatnya. Itu berapa juta? Harus sering-sering kan? Minta ampun untuk orang-orang mukmin, baik dia laki atau dia
perempuan, supaya kita punya badan sabar, lisan yang berpikir, hati yang khusyuk. Waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin 27 marratan kana minal ladzina yustajabu lahum wa yuzaku bihim ahlul ardi." Rawahu at-Tabrani an Abi Darda. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Man istaghfara," barang siapa orang yang meminta ampun, lil mu'minina wal mu'minat, untuk orang mukmin laki dan perempuan, dia istighfar kulla yaumin, tiap harinya, 27 sebanyak 27 maratan kali. Setiap hari dia istighfar buat orang mukmin, baik yang laki atau yang perempuan, sebanyak 27 kali. Maka apa? Amalan berarti yang ijazahi masuk Nabi. Karena minal ladzina yustajabu lahum, yang pertama, dia termasuk orang yustajabu lahum, yang doanya dikabulin sama Allah. Yang doanya dikabulin sama. Jadi kita kalau mau doa istighfar dulu 27 kali buat orang mukmin, buat orang mukmin. Astagfirullahaladzim, mukmin, astagfirullahaladzim. 27 boleh doa. Tidak hanya itu, dan juga wa yurzaku bihim ahlul ardi, dan diberi rizki bihim, dengan sebab mereka orang mukmin dan orang mukminat, ahlul ardi, siapa penghuni muka bumi. Selain doa yang diijabah, orang itu diberi rizki oleh Allah. Sebab apa? Istighfar satu hari sebanyak 27 kali. Istighfarnya buat orang mukmin seluruh dunia, baik dia laki atau dia perempuan. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asyrun tamna'u asyran." Kata Nabi, ada 10 hal yang bisa mencegah kepada 10 yang lainnya. Jadi ada 10 yang bisa mencegah 10 lainnya. Apa yang pertama? Suratul Fatihah. Yang pertama surah Al-Fatihah. Tamna'u ghadabar Rabbi, itu bisa mencegah murkanya Allah. Kita sering-sering baca surah Fatihah, itu bisa menjadi penghalang Allah murka kepada kita. Yang kedua, suratul Yasin, baca surah Yasin itu apa? Tamna'u atasyal qiyamah, itu bisa mencegah kepada kita kepada haus kelak di hari kiamat. Katanya kan orang dibangunin dari kuburan. Kata Nabi, dalam keadaan telanjang, kelaparan, kehausan, nyeker, agak pakai sandal. Laki sama perempuan saat itu kumpul di sana. Jadi saat dengar ini, Sayyidah Aisyah nangis. Nanya sama Nabi, "Nabi, kita perempuan juga begitu?" "Iya, sama. Lapar, haus, telanjang, gak pakai sendal, sama." Nangis jadi-jadinya Sayyidah Aisyah diceritakan dalam sejarah. Ketika nangis jadi-jadinya, Nabi menenangkan diri Sayyidah Aisyah, "Tidakkah engkau mendengar satu ayat, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Masing-masing pada hari itu orang udah sibuk dengan urusannya masing-masing. Udah gak sempat nengok gitu, maksudnya depan gak bisa, jadi enggak. Kan perempuan gak pakai baju nih, ya, jadi udah gak begitu lagi. Gak begitu. Karena kata Nabi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, surah Abasa. Ya gambarannya kayak dunia aja. Kita kadang kalau musibah lupa nenteng anak sama bini. Ada musibah nih, udah sadar baru ingat, anak kita mana? Itu berarti kan gak sempet nengok dia. Kanan kiri depan belakang, main lari aja anak kagak ditenteng. Nah, itu baru dunia gimana nanti dia umur basi, hari kebagi.
Karena ditenangkan Sayyidah Aisyah oleh Nabi, terus nangis. Coba kan lihat badanmu semua orang lain. Kemudian wasuratul Dukhan, dan baca surat Dukhan bisa mencegah apa? Tamna'u ahwal qiyamah, bisa menghalangi surat Dukhan ini kepada keguncangan atau kengerian kelak di hari kiamat. Kita ini biar ngerasain takutnya hari kiamat, sering-sering baca surat Dukhan. Baca-baca surah tuh, cari dia ada di juz 25 di surat Dukhan. Kemudian suratul Waqiah dan surah Waqiah, tamna'ul faqra, ini bisa menghalangi kepada kefakiran. Nah, baca-baca itu Waqiah, biar enggak fakir kita. Biar enggak fakir, miskin gitu. Kemudian suratul Mulk, dan baca surah Mulk, Al-Baqarah itu juz 29, tamna'u adzabal qabri, bisa mencegah kepada azab kubur. Ya, sebelum tidur baca surah Mulk, Al-Baqarah. Kemudian suratul Kautsar, membaca surah Al-Kautsar, inna a'tayna tamna'u khusumatal khusama, itu bisa menghalangi permusuhan yang dilakukan oleh para musuh. Kita punya musuh nih, biar serangan dia ke kita, baca surah Al-Kautsar. Baca surah Al-Kautsar. Kita di kerjaan lagi ada orang yang mau rese, ada orang mau iseng, jabatan kita lagi mau diganggu-ganggu, usah-usik, baca surah Al-Kautsar. Bacain surah Al-Kautsar. Itu bisa menghalangi permusuhan yang dilakukan oleh para musuh. Wa surat Al-Kafirun, dan surah Al-Kafirun tamna'ul kufra inda naz'i, bisa mencegah, menghalangi kepada surah Al-Kafirun kepada kufur inda naz'i, ketika nazar sakaratul maut, supaya terhindar dirinya dari kekufuran. Karena di kitab yang saya baca, kita nih kalau nazar akan ada setan yang membawain air. Itu ada, saya baca dalam kitab Al-Wasail. Setan itu bawain air. Setan ini akan bilang, karena kenapa orang yang meninggal, orang yang sakaratul maut itu katanya ngerasain aus yang begitu sangat. Setan ini ngomong, kamu bilang dulu tidak Tuhan selain aku, ini air saya kasih. Diiming-iming doang. Nah, makanya sunnahnya kata ulama, orang sakaratul maut kasihin minum. Kan nggak bisa nyedot kan? Ya kayak bocah obat itu, pakai sendok suapin, kan bisa suap, pakai sendok. Orang udah haus itu, sangat haus. Nah, ketika itu untuk mencegah kekafiran, makanya kata ulama, kata Nabi di sini baca-baca surah Al-Kahfi. Karena setan menggoda, ayo bilang dulu tidak Tuhan selain saya. Maksudnya saya itu adalah saya setan. Baru nih air saya kasih, nanti haus kamu hilang. Saya tahu kamu lagi haus. Bilang dulu, tapi kalau dia bilang baru nih air saya kasih. Itu perjuangan orang muslim dalam sakaratul maut. Ya. Ditanggung nih, kita hantam ini. Kemudian suratul Ikhlas dan surah Al-Ikhlas tamna'un nifaq, itu bisa mencegah kepada sifat munafik. Nah, sering-sering juga baca surah Al-Ikhlas bisa menghalangi sifat munafik. Kemudian surat Al-Falaq dan surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, itu bisa mencegah tamna'u hasadal hasidin, bisa mencegah kepada irinya orang-orang yang iri atau dengkinya orang-orang yang dengki. Tahu orang yang dengki susah kalau lihat orang senang kalau lihat orang susah. Kita biar nggak dapat orang yang modern kayak begitu, sering-sering kata Nabi baca surah Al-Falaq. Ada orang yang lagi senang banget kalau kita susah, bacain. Ada orang yang susah banget kalau kita lagi senang, bacain surah Al-Falaq. Kemudian suratul Nas dan surah Qul a'udzu birabbin nas, ini tamna'ul waswas, bisa menghalangi kepada sifat waswas. Orang kadang-kadang punya tuh sifat waswas. Allah begitu, itu waswas. Kemudian ini kalimat penutupnya, wa akhtimu hadzal kitaba bi hadzal hadis tabarrukan bihi. Aku menghatamkan kitab ini dengan hadis ini, tabarrukan bihi, karena mengambil berkah bihi dengan hadis ini. Jadi Syekh Nawawi menutup kitabnya dengan dua hadis ini, karena Imam Nawawi ingin mengambil berkah dengan hadis ini. Sallallahu
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian wa kana tamamu hadzal kitab fil hadi wal 'ishrina min safaril khairi nahar khamis. Kitab ini katanya rampung atau selesai karangannya itu pada tanggal 21 bulan Safar, hari Kamis di siang hari. Jadi hari Kamis siang tanggal 21 Safar kitab ini selesai dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantan. Nah, kemudian pada tahun berapa? Fi sanati alfin wa salasimi'atin wa ihda asyaratan minal hijratin nabawiyah. Jadi pada tahun 1311 Hijrah. Ala sahibiha afdhalis shalah wa tahiyyat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini sudah terasa kita di hari Rabu ini sudah menghantamkan 2 kitab. Yang pertama tafsir Yasin, yang kedua As-Saihul. Semoga Allah mudahkan